Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Yuhan. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat forecasting dengan menggunakan bahasa pemrograman R atau menggunakan software RStudio. Pada kesempatan kali ini, metode yang akan saya gunakan yaitu adalah metode seasonal naive Bayes, metode ETS, dan juga metode ARIMA. Ada 5 tahapan dalam membuat forecasting menggunakan bahasa pemrograman R. Yang pertama yaitu adalah menginstal packaging forecast terlebih dahulu. Yang kedua, mengimport data dan juga membuka library. Yang ketiga yaitu mengubah data menjadi data time series. Dan yang keempat, baru membuat forecast menggunakan metode-metode yang akan kita gunakan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu barulah memvisualisasikan hasil forecast dalam bentuk grafik dan juga bentuk angka. Oke, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan data yang akan saya gunakan, di mana data yang akan saya gunakan yaitu adalah data permintaan ayam pada bulan Januari dan sampai bulan April 2020. Dan pada kesempatan ini yang akan saya gunakan yaitu hanyalah data pada permintaan DC Bekasi. Oke, selanjutnya langsung masuk ke RStudio-nya. Pertama terlebih dahulu yaitu adalah menginstal packaging forecast, di mana dalam melakukan codingannya adalah install.package forecast. Sorry. Terlebih dahulu diberikan tanda kutip, baru Ctrl Enter. Sebenarnya untuk yang baru, sebenarnya ini agak lama karena mungkin saya sebelumnya sudah menginstal, jadi ini akan terlihat lebih cepat. Mungkin untuk teman-teman yang baru akan mendownload fitur-fitur sedikit lebih lama. Oke. Selanjutnya setelah menginstal package forecast, baru mengimport data dan juga membuka library. Yang pertama yaitu adalah kita lakukan pengodingan library fpp2. Jadi fungsi dari library ini adalah membuka akses data untuk fitur-fitur yang akan kita gunakan untuk membantu kita membuat atau melakukan perhitungan forecasting. Oke, setelah itu baru kita mengimport data dari Excel. Data yang saya import itu data yang tadi saya tunjukkan. Oke, di sini sudah ada. Selanjutnya saya akan mengambil cukup data di si Bekasinya aja. Berarti yang saya ambil dari kolom B2 sampai dengan B124. B124. Oke. Nah, setelah itu baru kita ubah datanya menjadi data numerik. Oke, setelah itu baru kita melakukan pengimport data. Nah, inilah data yang akan saya lakukan untuk perhitungan forecasting. Selanjutnya masih membuka beberapa library yang akan dibutuhkan, seperti library EPL, ER. Kedua, library date. Yang ketiga yaitu adalah library TDR. Setelah membuka library dan juga melakukan pengimportan data, selanjutnya yaitu adalah mengubah data menjadi data time series. Oke. Sekarang saya akan mengubah data menjadi data time series. Semisalkan TS DC Bekasi, ini nama data saya. DC TS DC, ini data yang akan kita ambil. Start ini adalah mulai angka kita, dimana mulai dari bulan Januari itu bulan 1. Selanjutnya frekuensi, dimana frekuensi yang akan saya gunakan yaitu adalah 30 karena dalam bentuk data 1 bulan. Mungkin apabila setahun bisa dalam bentuk angka 12.
Apabila harian dalam setahun bisa dalam bentuk 365. Oke, setelah itu baru enter, kontrol enter. Nah, kalau kita lihat ini adalah data yang sudah diubah menjadi data time series. Ini datanya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat plot data yang telah kita ubah menjadi data time series dengan melakukan coding auto plot score data yang telah kita sudah ubah menjadi time series. Di sini ditambah gigi title. Ini adalah nama dari plot kita. Misalnya saya beri contoh permintaan ayam periode Januari 2020 sampai dengan April 2020. Oke, selanjutnya ditambah IG live. Kurung ini adalah satuan dari data kita. Misalnya di sini karena ayam jadi saya tulis ekor. Baru kontrol enter. Nah, di sebelah kanan ini adalah plot data yang sudah kita ubah menjadi data time series. Ini bisa kita lihat bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, dan ini adalah bulan 5. Selanjutnya baru kita menggunakan metode yang akan kita lakukan untuk menghitung forecasting. Nah, pada tutorial hari ini metode yang pertama yaitu adalah menggunakan seasonal naive atau naive base ya. Jadi saya akan lakukan pengodingannya. Naive method is naive forecast. Nah, baru data kita. Kontrol enter. Setelah itu baru melakukan melihat summary dari metode seasonal naive method. Oke, kontrol enter. Nah, ini adalah rangkuman dari metode seasonal naive di mana dengan residualnya 94 dengan ada nilai mean error, root mean square error, mean absolute error, mean percentage error, mean absolute percentage error, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, selanjutnya kita membuat atau melakukan pengecekan residual dari metode seasonal naive dengan melakukan pengodingan check residuals naive method, control enter. Nah, di sebelah kanan ini adalah grafik-grafik dari residual dengan metode naive seasonal naive base. Oke. Selanjutnya yaitu adalah menggunakan metode ETS. Dimana dengan coding ETS method kita buat data dulu. ETS forecast data kita. Terus kasih kontrol enter. Nah, yang di sebelah kanan ini, di sebelah kanan atas ini adalah data kita. Nah, ini bisa kita lihat ini data dari yang kita buat sebelumnya pengkodingan. Selanjutnya sama seperti metode sebelumnya, melihat summary-nya, summary ETS method, kontrol enter. Nah, ini adalah summary dari ETS method, di mana ETS-nya itu dengan model MNN atau multiplicative neural network. Ada juga biasanya bisa sering terjadi keluar yaitu ANN atau additive neural network.
Selanjutnya kita melakukan cek residual dari metode ITS. Cek residuals ITS method. Oke. Nah, grafik yang di kanan ini adalah residual dari ITS dengan model MNN atau Multiplicative Neural Network. Oke. Selanjutnya yaitu menggunakan metode ARIMA. Nah, dengan menggunakan ARIMA method ini codingannya agak sedikit panjang. Mana auto.arima. Oke. Selanjutnya data kita TS Disi Bekasi, D sama dengan 1, D sama dengan 1, stepwise false sama dengan false, trace sama dengan true. Oke, setelah itu baru Ctrl Enter. Bisa kita lihat ini adalah pemilihan model terbaik menggunakan seasonal ARIMA. Nah, ini adalah model-modelnya, dan di sebelah kanan ini yang ini adalah nilai dari IC-nya atau Cake Information Criterion, dimana nanti nilai terkecil dari IC ini yang akan dipilih untuk menjadi model terbaik. Nah, pemilihan itu biasanya di yang bagian kedua di now refitting the best model without approximations. Ini kita masih menunggu karena di sini sedikit lama, nanti baru didapatkan hasil model terbaiknya. Mohon bersabar karena sedikit lama, karena memang sangat banyak model dari seasonal ARIMA ini, dimana ada formulasinya adalah P, D, dan Q. Oke, sudah didapatkan. Nah, ini adalah model terbaik dari ARIMA, yaitu modelnya adalah 0,1,311,0. Oke. Selanjutnya kita akan melihat summary dari metode ARIMA. Summary. Oke. Summary dari ARIMA. Oke, Ctrl Enter. Nah, ini adalah summary dari ARIMA nih. Ada koefisien dari metode ARIMA, ada nilai ICC-nya, ini yang tadi yang saya katakan, ini adalah pemilihannya berdasarkan nilai ICC terkecil, dan ini adalah nilai errornya, pengukuran nilai errornya, sama seperti metode yang lainnya. Selanjutnya baru kita mengecek residual dari metode ARIMA. Cek residuals ARIMA method. Oke, Ctrl Enter. Nah, di sebelah kanan ini adalah gambar dari hasil residual menggunakan seasonal ARIMA dengan model terbaiknya 0,1,3110. Setelah menentukan menggunakan beberapa metode ini, baru tahap selanjutnya yaitu memvisualisasikan atau memvisualisasikan hasil forecast dalam bentuk grafik dan juga angka. Oke.
Selanjutnya yaitu dengan melakukan pengkodingan. Misalnya di sini saya buat forecast Arima. Oke. Forecast Arima method. Oke, koma H sampai dengan, karena bulan April jadi Februari, Maret, April, Mei bulan sampai dengan tanggal 30. Jadi saya tulis H sampai 30. Jadi ini saya ingin menentukan nilai forecast sampai dengan 1 bulan ke depan, yaitu tepatnya di bulan Mei. Baru Ctrl Enter. Nah, ini adalah forecast dari Arima. Nah, ini bisa kita lihat koefisiennya dan lain-lainnya dengan nilainya. Oke, sekarang kita visualisasikan dalam bentuk forecast. Oke. Selanjutnya yaitu auto plot. Ini saya visualisasikan dalam bentuk grafik. Auto plot forecast Arima. Oke. Selanjutnya sini saya ingin include sampai dengan 2 bulan ke depan, misalnya grafiknya ini saya ingin lihat sampai 2 bulan ke depan, ditambah satuannya adalah ekor. Kontrol Enter. Nah, kita lihat ini adalah hasil forecast untuk DC Bekasi untuk bulan Mei dengan menggunakan metode Arima. Selain menggunakan metode Arima, kita juga bisa melihat hasil forecast dengan menggunakan metode yang lainnya. Misalnya saya ingin menggunakan forecast dengan metode seasonal nave base. Forecast nave. Oke. Di sini forecast sebentar, nave method. Oke, koma H sama dengan 30, sama saya ingin membuat sampai dengan 1 bulan ke depan. Ctrl Enter. Nah, ini adalah forecast untuk menggunakan metode seasonal nave. Baru kita lihat di sini plotnya, auto plot, sama pengkodingannya forecast nave, include dengan 60. Oke, ditambah elef ekor kontrol. Nah, kalau teman-teman perhatiin pasti ini nilainya berbeda ya dengan menggunakan metode Arima dan juga menggunakan seasonal nave. Nah, ini adalah hasil forecast dengan menggunakan metode seasonal nave. Selanjutnya ini kan adalah dalam bentuk grafik. Selanjutnya saya akan membuat dalam bentuk angka, yaitu dengan cara begini. Summary. Yang pertama misalnya yang saya ingin lihat angkanya, yaitu nilainya dengan forecast Arima. Oke, Ctrl Enter. Nah, ini adalah forecast dengan nilai forecast dengan menggunakan metode Arima. Nah, ini kalau lihat dari sini, summary forecast Arima model terbaik yang tadi kita pilih, dengan koefisiennya, dengan nilai ICC-nya, dengan nilai errornya, pengukuran nilai errornya, dan ini adalah nilai forecast-nya. Dimana untuk tanggal 1 misalnya di sini 125, 1254, 1253, 1228 dan seterusnya. Nah, untuk melihat hasil forecast dengan menggunakan seasonal nave juga sama. Kita misalnya, karena tadi yang sudah saya buat seasonal nave ya. Nah, misalnya ini forecast nave. Nah, ini hasilnya. Ini kalau kita bandingin tuh angkanya berbeda dengan, nah kalau yang sebelumnya di sini menggunakan metode Arima 1254, 1153, di sini 1230, 1250 dan selain sebagainya. Dengan
nilai koefisien dan juga nilai error yang berbeda di setiap metode. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Apabila ada kekurangan mohon bisa di komen dan juga diperbaiki dan juga dikoreksi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.